Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Azawaini, NIM 530102200098. Baiklah teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan mengenai tentang hubungan antara peradaban Islam dengan munculnya gerakan Renaissance di Eropa. Jadi sebelumnya Renaissance sendiri bisa kita maknai yaitu sebuah gerakan yang mana mereka mempelajari kembali ilmu pengetahuan dan budaya Romawi ataupun Yunani kuno. Renaissance itu muncul pada abad ke-14. Di masa abad pertengahan, ketika itu Islam mengalami namanya masa keemasan atau masa kejayaan. Hal ini ditandai dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan besar yang mempengaruhi dunia, seperti eh, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Farabi, eh, Al-Kindi, dan lain sebagainya, yang mana mereka eh, memberikan sumbangsi terhadap ilmu, misalnya ilmu filsafat, geografis, ilmu kedokteran, matematika, dan lain sebagainya. Dan di sisi lain, ketika itu di abad pertengahan, Eropa mengalami namanya masa kegelapan, yang mana ini membuat mereka eh, mengalami masa yang begitu sulit sekali. Hal ini ada beberapa faktor yang membuat mereka mengalami masa kelam yang begitu menyakitkan. Pengaruhnya Islam terhadap munculnya Renaissance sendiri yaitu pertama, jatuhnya Spanyol di tangan kekuasaan orang-orang Muslim atau di umat Muslim. Ini membuat orang-orang bangsa Eropa seperti Italia, Prancis, Spanyol, Inggris, mereka itu membangun hubungan atau terlibat langsung kontak terhadap orang-orang Muslim di Spanyol mengenai tentang masalah nilai-nilai Islam, kebudayaan Islam, peradaban Islam. Mereka turut eh, terkena pengaruhnya kan gitu. Dan di sisi lain ketika itu ilmuwan-ilmuwan ketika itu yang sudah hadir di masa itu mereka membawa pengaruh pendidikan misalnya terhadap di Spanyol. Misalnya sendiri seperti Universitas Cordoba yang terkenal saat ini. Dan di situ pula ketika itu orang-orang bangsa Eropa menimba ilmu mereka atau mempelajari ilmu ketika itu di Universitas Cordoba ataupun universitas pendidikan lain yang ada di Spanyol. Dan ketika itu juga bangsa ataupun umat Islam ini telah menerjemahkan bahasa Romawi ataupun Yunani ke dalam bahasa Arab sehingga mempermudah antara umat Islam ataupun bangsa Islam terhadap bangsa Eropa ini melakukan interaksi dalam pembelajaran ataupun berbagi ilmu kan gitu. Kemudian yang kedua yaitu jatuhnya Konstantinopel di tangan orang-orang Muslim ataupun waktu itu di tangan kekuasaan Turki Utsmani yang dipelopori oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan di situ pula ketika itu Islam juga menguasai setelah Konstantinopel jatuh, Islam juga menguasai namanya jalur perdagangan di Laut Mediterania. Dan ini membuat Islam semakin maju di bangsa Eropa ataupun di kancah dunia barat gitu. Dan ini membuat mereka juga turut melakukan hubungan terhadap antara Islam dengan bangsa Eropa. Dan di sisi lain, di masa pertengahan ini, Eropa mengalami kegelapan yaitu karena munculnya doktrin-doktrin ataupun dogma-dogma doktrin-doktrin agama Kristen seperti itu. Artinya agama Kristen memiliki kekuasaan penuh terhadap bangsa Eropa. Artinya bangsa Eropa waktu itu dalam kekangan orang-orang apa namanya paus-kepausan ataupun dalam kekangan orang gereja ataupun kekuasaan gereja. Artinya dari situlah mereka tertindas ataupun mereka harus patuh terhadap gereja. Dan di gereja sendiri mereka itu memberikan pemahaman bahwasannya dunia ini diatur oleh Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa atas dunia ini. Sementara tidak ada kebebasan bagi uh, manusia kan gitu. Ini nanti muncul akhirnya pemikiran-pemikiran bahwasanya mereka itu ingin kebebasan. Dan dari situlah mereka juga akhirnya belajar ilmu filsafat dari ilmuwan muslim. Kemudian setelah itu akhirnya mereka mulai berpikir secara rasional. Bahwasanya
Ya, mereka itu ya berhak atas kemajuan dunia ini. Mereka berhak menggenggam dunia ini, kan gitu. Tanpa harus campur tangan takdir Tuhan, kan gitu. Dan dari sinilah mereka mulai berpikir secara rasionalisme, secara logis. Akhirnya muncullah nanti paham-paham seperti sekularisme, individualisme, dan yang paling populernya adalah humanisme. Humanisme yaitu mereka berpandangan bahwasannya manusia ini memiliki hak penuh atas dunia. Mereka berhak untuk memajukan dunia. Artinya mereka ingin kebebasan manusiawi dan gitu. Nah, jadi itulah pengaruhnya peradaban Islam terhadap kemajuan bangsa Eropa nanti, kan gitu. Dan di abad keemasan bangsa Muslim ataupun umat Muslim dan perlahan-perlahan umat Muslim mengalami kehancuran ataupun kemerosotan, maka munculnya Renaissance ini yang nanti menjadi muncul abad baru yaitu abad modern. Tetapi munculnya abad modern ini tidak lepas dari namanya ilmuwan-ilmuwan Muslim. Mungkin itulah video saya kali ini menjelaskan tentang pengaruhnya peradaban Muslim terhadap Renaissance di Barat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.